Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Suryadharma dari kelas 10 pemasaran SMK di Padang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang menerapkan tata cara atau prosedur pencatatan keuangan sederhana. Apa itu pencatatan keuangan sederhana? Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Fungsi pencatatan keuangan sederhana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana. Ada 4 jenis laporan keuangan dalam akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu kita mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Pada umumnya ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step atau cara langsung dan multi step atau cara bertahap. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau yang bisa disebut capital statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Jenis laporan keuangan ini menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Neraca biasanya terdiri dari 2 bentuk, yaitu kontrol atau horizontal atau sering juga disebut dengan akun from, dan bentuk vertikal atau staffel atau sering juga disebut dengan report from. Aktiva merupakan harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan atau future economic benefit. Yang kedua, kewajiban terdiri dari utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities. Modal adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar. Laporan arus kas masuk dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional dan kas yang diperoleh dari pendanaan atau pinjaman. Prosedur pencatatan keuangan sederhana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Persamaan dasar akuntansi yaitu persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan ekuitas atau pendapatan dan beban. Rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah ekuitas atau pendapatan dikurang beban. Yang kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan laporan keuangan organisasi ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dan serta diterima secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Berikut contoh siklus akuntansi tersebut digambarkan sebagai berikut. Menerapkan tata cara
atau prosedur penetapan keuangan sederhana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencatatan akuntansi dengan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Yang kedua, membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama neraca, kedua laba rugi, ketiga perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.